Orang Surabaya, saya dari Surabaya, toko bangunan online ada di Surabaya, repair alat berat juga ada di Surabaya. Saya follow juga akunnya Ibu Risma misalkan, yang sekarang menjadi Menteri Sosial. Saya follow akun beliau, sama juga Bu Khofifah Indar Parawansyah, yaitu Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur. Itu saya follow akunnya. Saya pernah visit profil Bu Khofifah, kemudian saya lihat yang beliau follow hanya 33 orang. Kemudian saya lihat di situ siapa saja yang saya kenal, saya follow juga gitu. Mungkin saja suatu scene dalam HP-nya Bu Khofifah itu, ini siapa sih yang itu notif terbaru ini, toko bangunan online follow gitu kan, kok agak ini sih buram sih layar HP gua gitu. Kemudian mencetak, wah, full back akhirnya. Ngarepnya begitu, tetapi panjat sosial lu bro gitu, antara iya dan tidak gitu. Kadang saya juga jadi orang munafik, artinya gini, enggak saya enggak panjat sosial, tetapi juga dalam hati ya kalau seumpama ada akun-akun tertentu begitu yang banyak follower fallback itu rasanya iya sih ya kan gitu. Jadi rasanya itu gimana ya, luar biasa memang. Ada seorang gubernur follow akun yang hanya 300 biji followernya, itu jadi istimewa banget gitu ya. Wow gitu, nggak usah ikut-ikut pilkadaan tetapi di follow sama gubernur. Oke, jadi jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan. Saya host dari toko bangunan online dan juga repair alat berat. Kali ini membahas tentang business is about trust. Jadi bisnis itu tentang kepercayaan. Kalau saya belum di eranya bisnis ya, dagang sajalah. Dagang itu tentang kepercayaan. Saya masuk SD ya, kemudian lanjut masuk pesantren, kemudian lanjut kuliah di Surabaya juga, lulus 2010, jadi 11 tahun ya, 2021, 11 tahun saya dengar sejak kuliah bisnis is about trust, tetapi saya baru pahamnya satu kata itu setelah 11 tahun. Gila, bodoh banget ya. Tapi ya gimana lagi. Jadi benar-benar menjaga kepercayaan atau kepercayaan itu penting sekali. Saya pernah suatu ketika itu bikin brosur. Teman saya nawarin dagangan gitu, saya bikin brosur. 2 orang sama teman saya bikin brosur menerima lowongan pekerjaan. Saya fotokopi, kemudian saya sebarin di perempatan Juanda Baru dekatnya McDonald itu. Orang Sidoarjo atau Surabaya pasti tahu. Saya sebar di situ. Wah, diliatin, ada yang dibuang ya, kayak nyebarin brosur untuk sepeda motor lah ya. Menerima lowongan pekerjaan, siap diterima kerja hari Minggu. Saya sengaja hari Minggu, mungkin mereka libur waktu itu. Yang datang banyak sekali hari Minggu itu. Ya enggak segerumpulan datang sejuta orang atau 100 orang, enggak, bergilir, ada 1, 2 gitu. Kita kumpulin, kita presentasi ya tentang peluang usaha MLM. Ini menerima lamaran pekerjaan tetapi harus daftar kerja dulu ya. Kita modifikasi seperti itu. Bilangnya adalah lowongan pekerjaan, tetapi sebenarnya hakikatnya itu intinya ujung-ujungnya adalah nawarin untuk join MLM kan gitu. Bagi yang paham langsung pulang bro, langsung pulang seketika itu aja. Ini penipuan nih kan gitu. Nah ini bohong nih. Wah ini MLM nih, money game nih, langsung pulang. Yang nggak paham dan setengah paham mungkin masih mengira-ngira begitu, masih enjoy aja dengan presentasinya gitu ya. Bingung, mungkin nggak ada kerjaan, ini ada lowongan pekerjaan tuh. Mungkin ada juga yang dengan motivasi tinggi, oh iya ya hasilnya juga banyak ya, jutaannya. Ada yang join juga dari situ, dan itu dalam sejarah hidup saya akhirnya menjadi hal yang benar-benar memalukan. Saya akhirnya juga kalau ingat-ingat cerita itu nyesel. Oh, dulu sempat begitu ya, sampai nyebarin brosur saking semangatnya begitu. Tapi ngomong-ngomong tentang menyebarin brosur juga saya waktu tahun 2009 itu belum banyak banner yang dicetak, banner itu saya nawar-nawarkan juga itu.
Saya nawarin setiap toko ataupun warung gitu, saya tawarin, saya berhenti, Bu nawarin banner nggak closing, ganti selanjutnya gitu. Sampai ada di daerah Pucang deket sekolahan itu saya tawarin, beliaunya mau, cewek nih, ibu-ibu ini mau, ya Mas nggak apa-apa Mas, saya cetak tulisannya ini, saya cetakin gitu. Barang sudah jadi, saya anterin ke rumah, ke warung beliau, ramai sekali deket sekolahan. Mas, saya bisa minta waktu sedikit nggak, bannernya diterima? Iya nggak apa-apa Bu, saya bilang begitu. Akhirnya ibu-ibu ini datang dengan membawa, maaf ya, softtek dan juga air satu ceret gitu ya. Permisi Mas, saya mau nawarin sesuatu ini barang yang dipakai consumable lah bagi semua cewek gitu. Semua cewek pakai ini ya, kecuali yang sudah maaf menopause gitu. Lalu ceretnya itu isinya air, disiramin ke softteknya itu. Nah, ini Mas, ini barang saya. Yang ini yang sekarang ada di pasaran. Coba Mas pegang. Ya mau nggak mau saya taruh tangan saya di atas itu, dua-duanya itu. Yang produknya dia kering, kerontangnya kayak gurun pasir. Yang produk yang lain basah. Nah ini istimewa ini Mas, ini bisa dipakai ini, Anda bisa tawarkan. Oh iya Bu, iya dan nanti saya coba begitu. Lalu mulai ambil kertas, jelasin, jendol, wah ini MLM nih, aduh. Akhirnya dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Setelah dulu saya sebar brosur di pinggir jalan, di perempatan, sekarang dibalas nih dengan pegang roti nih ya, roti kempit. Lalu orang sini bilang, ya udah, ya oke. Nanti Mas saya bayar sampean ini bannernya nanti pas ada meeting di daerah Kertajaya. Oh iya Bu, ya nggak saya ambil ya, gila mungkin ya, ketemu di sana kira-kira itu ya dipresentasi lagi gitu kan. Akhirnya barang itu saya lupakan, rugi sudah. Yang niatnya dulu jualan akhirnya rugi gitu kan. Trust, percaya, itu 11 tahun akhirnya saya barusan paham bahwa dagang itu ada tentang kepercayaan. Tentu ini bukan titik ya, masih koma, ada yang lain, yaitu tentang apa yang Anda jual, Anda benar-benar mampu dengan yang sampai jual gitu. So saya pernah awalnya sebelum ini, kenapa yang menginspirasi saya belum bikin akun untuk serius ngembangin konten begitu, masih las-lasan itu saya keliling, tetap saya door to door. Saya mikirnya, wah ini di kawasan Juanda ini saya jualan pagar ini kayaknya masuk ini kan. Saya hitung-hitungan itu rumah di sini ada, masa di sini daerah sini aja nggak ada 3.000 rumah, masa dari 3.000 rumah itu nggak butuh pagar gitu. Akhirnya ini dibutuhkan oleh banyak orang. Akhirnya saya tawarin pagar, kanopi gitu. Semakin banyak barang yang dibutuhin, semakin juga besar kompetitornya. Saya lupa di situ. Saya nawarkan, saya keliling ke perumahan paling mewah di daerah Juanda, Surabaya, Sidoarjo. Situ saya masuk gitu kan, supaya saya tidak dicurigai, saya pakai helm Grab ya, pakai jaket Grab, supaya dikira itu nganterin barang gitu. Tapi di dalam itu saya lirak-lirik gitu kan. Ternyata perumahan segede gaban gitu, pagernya minimalis semua bro, nggak ada pagar mewah kayak rumah misalkan di Surabaya ini, Ciputra itu nggak kayak gitu, minimalis semuanya. Ya sudah ada pagernya semua ya. Ini mau nawarin apa ya? Oke lah, kalau perumahan yang belum jadi bisa ditawarin pagar. Tetapi kalau sudah ada begini gimana ya? Akhirnya saya kepikirkan, gimana kalau reparasi pagar, ngecat yang bagian karat-karat itu dibenerin gitu, di tag ulang kalau memang ada yang berkarat gitu. Saya tawarin juga. Mulailah saya ngomong ngalor ngidul tentang pagar. Saya taruh di marketplace juga, di Facebook. Saya taruh juga di Tokopedia gitu. Saya cerita gitu tentang, nulis tentang pagar begitu. Saya mulai update ke orang-orang tentang pagar di Facebook gitu kan. Akhirnya sampai suatu ketika orderan itu malah datang dari offline. Aduh, niatnya online, datangnya offline.
harus disyukuri ya, harus disyukuri. Artinya rezekinya emang di offline waktu itu. Ada satu perusahaan kargo di Surabaya, kebetulan wingboxnya itu kecelakaan. Nah, ini dapat rezeki dari kecelakaan orang lain ceritanya nih ya. Tapi anyway, itu kecelakaan dan saya disuruh untuk memperbaiki wingbox itu. Harganya masuk akal, saya telepon teman saya lama untuk ngerjain, akhirnya jadi gitu. Saya benar-benar jaga supaya itu tepat waktu. Saya benar-benar jaga supaya garapan itu juga presisi, garapan itu juga menarik, artinya secara estetik itu oke, dikembalikan seperti semula. Saya kembalikan wingbox itu ke lokasi di Rungkut ya. Kemudian dari situ repeat order lagi, disuruh untuk benerin gudangnya, rak gudangnya karena dia baru pindahan. Sampai akhirnya ditawarin untuk mengerjakan bangunan semi permanen di kompleks itu juga, di kawasan yang dia sewa. Tetapi harganya nggak masuk dan akhirnya nggak deal untuk yang bangunan semi permanen. Namun saya dapat ini sudah berapa nih? Sudah 12 menit ya. Namun saya dapat sesuatu dari situ. Oh, ternyata begitu ya. Satu, begitu kita dipercaya, kemudian kita juga coba untuk mendelivery lagi, ibaratnya itu kalau ada orderan dipastikan lagi itu ordernya jangan sampai salah, jangan sampai ibaratnya itu mengecewakan. Akhirnya repeat order lagi. Luar biasa. Oh, begitu ya. Oh, business about trust gitu ya. Oh, ini tentang kepercayaan, orang udah percaya ya oke. Luar biasa. Dari situ saya ya. Jaga nama itu memang begini ya, jaga nama itu. Barulah saya paham bahwa bisnis is about trust, kepercayaan. Kepercayaan, betul-betul kepercayaan. So, saya pengen sharing tentang Anda ya. Saya tetap waktu itu karena ada garapan tentang kanopi wingbox ya. Saya liput itu setiap hari. Ibaratnya itu liputan gitu. Waktu itu saya masih di Barbados ya. Sekarang masih ada juga Barbados Bengkel Las itu, kemudian saya rubah karena memang saya juga nangani alat berat gitu kan. Saya liput aja tentang liputan karoseri, benerin karoseri itu. Saya liput saja. Saya taruh di Facebook, saya taruh di Instagram, saya taruh di WA juga. Dari situ kemudian muncul tuh satu nama yang terkoneksi dengan HP saya, temennya temen jauh gitu. Bro, benerin kanopi dong, bikin kanopi dong. Bikin kanopi dong di rumah. Oke, siap. Saya lihat begitu, harganya mepet sekali, ngikutin tetangganya harga sekian. Oke lah, saya hitung-hitungan, oke dapat cuan, kerjain. Dari online dalam arti saya update status WA, saya juga terhubung di Facebook, beliaunya melihat gitu liputan saya begitu. Akhirnya dapat orderan dari online gitu. Wah, kelas dunia ini. Sampai juga ada teman dulu di sales itu WA, bro mau naik level nggak dari pageran ke alat berat? Oh iya dong. Ada kerjaan apa bro kan gitu. Akhirnya ngerjakan alat berat di situ, mengulangi dunia lama saya kembali. Testimoni saya baru paham ya. Yo begitu. Kalau orderan dijaga, misalkan ya repeat order, mungkin dia ngoceh dengan orang lain. Oh, ada tukang bagus no sana no, ini ada bengkel bagus tuh di daerah ini namanya ini nih kan gitu. Oh begitu ya, trust. 11 tahun saya barusan paham bahwa bisnis about trust. Dulu itu saya pernah bikin website bandarajuanda.com, transjuanda.com. Sampai akhirnya teman saya telepon tuh sekitar 2 minggu yang lalu, bro, ada garapan. Ini teman saya masih inget gak yang jalan kemarin tuh dunia ini mesin kemasan, mau minta tolong untuk bikin website. Seketika itu juga saya bilang no, janganlah, karena saya juga saya bangun 2 website itu dengan bantuan teman. Saya hanya ngisi kontennya, kemudian saya juga sedikit-sedikit bisa WordPress, tapi sudah banyak lupanya. Akhirnya ujung-ujungnya ya saya nggak capable. Maka saya bilang ke teman saya tadi yang order, enggak lah, jangan bro, saya jalannya itu ini ngisi konten, bukan bikin website gitu. Bikin sendiri aja gampang kok, banyak tutorialnya di mana, di YouTube itu banyak. I say no, saya bilang tidak bagi hal-hal yang memang tidak bisa saya kerjakan. Saya bilang tidak. Itu juga untuk menjaga kepercayaan. Jangan sampai orang itu
taunya percaya itu kan referensi dari teman nih kerjaan website nih, tiba-tiba saya mengingkari amanah itu. So gitu ya, kita cerita aja sudah 16 menit nih, 16 menit ya. Semoga saja cerita-cerita pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Follow akun saya di Instagram, like video ini, kasih komentar, kalau Anda berkenan subscribe ya. Jumpa lagi di lain di video lainnya dengan saya Bun Justiawan. Bye bye.